Sebelum saudara duduk, kita baca dulu mega project bersama-sama. Yaitu mega project hari Selasa. Mengingatkan kita, saudara bisa ulangi setelah saya. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Beri kemuliaan, silakan duduk saudara. Katakan kiri kananmu, terima kasih orang baik. Mari kita buka dulu firman Tuhan, Kejadian 19 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara ya. Kejadian 19 ayatnya ke-14. Ini dengan judul perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saudara, Kejadian 19 ayat yang ke-14 bisa ditampilkan. Keluar Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Pada sore hari ini izinkan saya membagikan saudara sebuah judul sharing yang berjudul How to Respond Spiritual Influence. Bagaimana merespon pengaruh spiritual. Pengaruh rohani atau pengaruh spiritual bisa terjadi dari luar. Namun bagaimana kita merespon tersebut. Dan pengaruh spiritual itu pun kita harus respon dari dalam diri kita. Supaya kita bisa menemukan satu perjalanan bahwa kita bisa menikmati Tuhan. Sebelum itu kita mau belajar dulu sedikit tentang latar belakang dari Lot, saudara. Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Sesungguhnya waktu ketika Tuhan memberikan visi kepada Abraham, pergilah engkau ke tanah yang aku tunjuk dan engkau akan kuberkati dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Lot ini menempel kepada Abraham, saudara. Dan Lot juga tentunya menikmati visi dan berkat tersebut. Namun suatu waktu saudara terjadi diberkati. Dia punya domba semua banyak. Dia punya lembu banyak. Memang kadang-kadang keseriusan kehidupan seseorang, karakter seseorang itu diuji saudara. Bukan cuma ketika tidak diberkati, namun diuji juga lebih dalam ketika diberkati. Ketika dia menerima lebih daripada cukup, ketika dia menerima sedikit lebih, dia diuji saudara. Amin. Makanya terjadilah keributan. Waktu ribut Abraham ngomong seperti ini. Kita ini kerabat gitu loh. Syungti, kita ini saudara lah. Gitu loh. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Pokoknya jangan ribut deh. Pilih aja sendiri. Pada saat itu Lot cuma lihat dengan mata jasmaninya. Lembah Yordan begitu indah. Padang hijau luar biasa. Ayo kita ke sana. Seringkali apa yang kita lihat indah di mata, belum tentu indah di akhir. Namun seringkali yang kita lihat mungkin jalannya sangat sulit. Namun bersama Tuhan, hal yang sulit bisa menjadi indah. Akhirnya Lot memilih, dia lihat lembah Yordan dan dia berjalan. Namun ternyata Lot ini, lembah Yordan itu menjadi Sodom dan Gomora yang akan dibumi hanguskan. Namun Tuhan itu sayang kepada Lot. Namun kisah ini adalah kisah yang sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari awal Lot memisahkan dirinya. Namun di akhirnya saudara, Lot juga gagal. Gagalnya apa? Istrinya jadi tiang garam. Dia melakukan dosa dengan kedua anaknya. Namun hari ini saya nggak mau cerita tentang awal kegagalan Lot. Atau akhir kegagalan daripada Lot. Yang saya mau ceritakan hari ini kepada saudara semua di tempat ini adalah usaha dan upaya Tuhan untuk menangkap Lot supaya dia kembali kepada visi Tuhan. Amin. Bahkan saudara tahu, visi yang diberikan kepada Abraham itu luar biasa. Sebelum Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, ketemu dengan Abraham lewat doa. Kalau ada 50 orang aku tidak akan musnahkan. Ditawar 45, ditawar 30, ditawar 10 sampai 5. Luar biasa. Hari ini juga sama. Ketika terkadang kita merasa waktu kita berjalan bersama Tuhan,
dan kita sedang mau keluar dari rencana Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu sedang berusaha dan bekerja supaya kita kembali pada rencananya, kita kembali pada visinya. Selama kita masih bisa bernafas, selama jantung masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, Tuhan belum selesai dengan saudara. Katakan kiri dan kananmu, Tuhan belum selesai dengan engkau. Kita buka firman Tuhan. Kejadian 19 ayat yang ke-15. Bagaimana kita merespon spiritual pengaruh itu ketika Tuhan mau mengembalikan kita pada visi Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian 19 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Perhatikan, perkataan dalam ayat ini yang bicara urgent atau emergency apa saudara? Yang pertama, fajar, berarti masih pagi-pagi benar. Oke. Kedua, dikatakan malaikat itu mendesak, ada mendesak. Yang ketiga dikatakan, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati. Ini benar-benar kata yang menunjukkan suatu percepatan, sesuatu yang sangat cepat yang harus dikerjakan, sesuatu yang mendesak saudara. Poin saya yang pertama, ketika Tuhan mau shift season kita dalam kita punya kehidupan, itu akan berjalan dengan cepat. Amin. Namun kecepatan tersebut kita perlu waspadai. Kalau kita nggak berwaspada, ini berbahaya. Karena Kairos itu bicara God's appointed time. Dia bisa datang kapan saja. Dia datang seperti pencuri. Kalau engkau nggak siap, keretanya pergi. Makanya ketika Tuhan mau shift season daripada hidupmu, dia bisa shift dengan cepat, dengan luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Jangan pakai pikiran kita untuk merancang kehidupan kita. Karena Tuhan yang tahu rancangan dalam hidup kita. Kita bisa atur semua plan. Namun jika dia shift hidup kita, berarti dia sayang sama kita. Karena dia mau mengembalikan kita dalam rencangannya dia. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Makanya kekristenan itu harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Kristen jangka pendek bagaimana Pak? Sakit, minta doa disembuhkan, setelah disembuhkan selesai. Namun Kristen jangka panjang apa? Saya sakit, saya bergumul, saya sembuh. Setelah itu saya harus berbuah dan buahnya itu tetap. Amin. Kekristenan itu bukan perjalanan jangka pendek saudara. Kekristenan itu perjalanan jangka panjang. Makanya hari ini jangan cuma buat list permintaan saja. Namun buat list perbaikan. Amin. Jangan cuma buat list permintaan, saya mau liburan ke A, B, C, D, E. Saya mau beli A, B, C, D, E. Saya mau coba makanan A, B, C, D, E. List juga dong, saya mau perbaiki karakter saya. Supaya saya makin sabar. Saya makin lemah lembut. Saya makin rendah hati. Saudara perhatikan ketika terjadi kekeringan di Mesir. Terjadi kekeringan di tanah orang Filistin. Tuhan perintahkan kepada Ishak gak boleh pergi ke Mesir. Tetap di sana. Namun Ishak itu taat kesabarannya. Dia menabur saudara. Dan dikatakan dia kian kaya, makin kaya, sangat kaya. Hari ini kalau engkau sabar dengan anakmu, engkau bisa sabar dengan istrimu, engkau bisa sabar dengan pendetamu, engkau bisa sabar dengan rekan sekerjamu. Jangan cukup sampai di sana. Perbaikan terus menerus. Kian sabar, makin sabar, sangat sabar. Amin. Katakan kiri kananmu, kian sabar, makin sabar, sangat sabar. Gak kuat kayaknya saudara. Kejadian 19 ayat yang ke-18. Lanjut. Kata Lot kepada mereka, ya, janganlah kiranya demikian Tuanku, kepada para malaikat yang mau menjemput dia, mau menolong dia. Ayat 19.
Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai, perhatikan, belas kasihan di hadapanmu. Belas kasihan karakter Kristus. Terus, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar. Tuhan berikan belas kasihan, Tuhan berikan kemurahan, Tuhan berikan anugerah karakter kepada Lot. Terus, dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Ayat 20 tetap ditampilkan. Jadi pada saat itu Sodom dan Gomora sudah akan dihancurkan. Dua malaikat ini sudah datang mendesak. Bahkan orang daripada Sodom dan Gomora itu mau ketemu mereka. Dan mau berbuat hal yang tidak senonoh. Namun Lot bilang, ambil saja dua anakku. Namun dua orang yang jahat tersebut dihempaskan oleh dua malaikat tersebut. Namun di sini saudara bisa melihat Lot itu masih bisa memohon. Janganlah Tuanku. Kalau aku sampai ke sana, kalau kota itu engkau musnahkan, aku juga akan mati. Ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Perhatikan. Lot dikaruniai belas kasihan dan kemurahan. Lot dikaruniai karakter, saudara. Waktu dia dikaruniai karakter sama Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Oke, paham ya? Ada karakter, ada permintaan. Oke, saudara paham? Ada karakter, belas kasihan, ada kemurahan, ada permintaan. Ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan. Berarti permintaan orang yang dikaruniai karakter. Permintaan orang yang punya belas kasihan. Permintaan orang yang punya kemurahan itu didengar oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata jelas. Barang siapa tinggal di dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam dia. Artinya apa? Mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Bukan permintaannya yang salah, namun prioritas list kita bukan list permintaan, namun list firman yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita, itu akan berdampak kepada hasil permintaan kita. Doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Namun hari ini orang cuma meminta list kuasa, dia lupa memperbaiki list kebenaran kehidupannya tersebut. Makanya dikatakan dengan jelas, firmanku tinggal di dalam engkau. Hari ini, yang terjadi dalam dunia kekristenan, intinya Kristen mungkin. Punya iman, mungkin percaya, namun diselimuti oleh dunia. Ada yang lebih parah, intinya dunia. Namun diselimuti dengan kamuflase, manipulasi, dominasi, intimidasi oleh kekristenan. Dua-duanya menurut saya tidak tepat. Karena Tuhan itu bekerja bukan seperti dunia. Dari luar mempengaruhi kita. Namun Tuhan bekerja dari dalam kita. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa minum air ini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Immanuel dipecah dalam 3 kata. Im artinya kita, plural atau jamak. Nu artinya di, dan El artinya Tuhan. Berarti Tuhan bukan cuma di samping kita, Tuhan bukan di kiri kita, Tuhan bukan cuma di depan kita. Dia adalah omnipresence, dia maha hadir. Namun yang terutama dia di dalam kita. Amin. Berarti saudara, ketika kita melihat dimensi kekristenan yang sebenarnya, bukan dari luar yang ke dalam, namun dari dalam kita bisa mempengaruhi keluar. Amin. Karena dia di dalam engkau. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kejadian 19 ayat yang ke-22. Bisa ditampilkan? Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat
berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat 23, matahari terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kembali ke ayat 22, saudara perhatikan ada satu perkataan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. 1-2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan dengan jelas. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bayangkan loh saudara. Lot itu ditunggu sama Tuhan sampai ke Zoar. Baru dia bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kadang kita ini berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku sabar kepada Engkau. Kapan berkatnya tiba? Kapan pemulihannya? Kapan kesembuhannya? Kapan promosinya? Wait. Sesungguhnya bukan kita sabar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Namun Tuhan yang sedang sabar kepada saudara dan saya. Supaya kita berbalik, kita bertobat. Dan ketika kita menerima berkat, kita tidak menjadi batu sandungan. Banyak orang berpikir, di dalam proses, di dalam janji Tuhan ada proses. Benar. Kita menerima janji Tuhan memang ada proses. Saya yakin dan percaya. Namun janji Tuhan bukan cuma bicara ketika kita sudah menerima sesuatu yang konkret. Saudara bisa melihat di Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan berkata kepada Ishak, Tuhan berkata kepada Yosua. Aku akan memberkati engkau. Aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau sendiri, aku akan melindungi engkau. Ketika Tuhan berkata seperti itu, apakah itu janji Tuhan? Ya, itu janji Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah mereka sudah menjadi bangsa yang besar? Mereka sudah mengalami kemenangan? Belum. Berarti janji Tuhan bukan cuma di akhir ketika kita sudah menerima. Namun janji Tuhan juga ada dalam proses dan perjalanan hidup kita. Amin. Doamu belum dijawab. Namun hari ini engkau masih kuat. Engkau masih bisa dengar firman. Engkau masih bisa sembah Tuhan. Engkau masih bisa melatih karaktermu. Engkau masih bisa belajar sabar terhadap orang lain. Janji Tuhan sudah digenapi juga. Amin. Karena janji Tuhan bukan cuma di akhir. Janji Tuhan juga dalam proses kehidupan kita. Bukan kita yang sabar kepada Tuhan. Tuhan yang sabar kepada kita. Supaya kita berbalik dan bertobat. Amin. Selanjutnya saudara. Kejadian 19 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Akhirnya mereka sampai di Zoar, Tuhan turunkan api tersebut. Ayat 25, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ditunggak balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Perhatikan kata berjalan mengikutinya. Terus menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Perhatikan baik-baik. Poin pengaruh spiritual dari luar yang harus kita tangkap. Yang pertama tadi, Tuhan shift satu season itu dengan cepat. Jangan pakai pikiranmu lah saudara. Yang kedua kita belajar tadi saudara. Bahwa permintaan orang yang berkarakter pasti itu didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan itu sedang sabar terhadap kita. Yang keempat. Saya mau tanya. Istri Lot ini
sudah mengalami sense of urgency enggak saudara? Saya yakin dan percaya istri Lot ini sudah mengalami sense of urgency juga. Kenapa? Karena Lot ini sudah tarik kedua anaknya, istrinya lihat. Malaikat itu ngomong, ayo mendesak. Pagi-pagi fajar istrinya lihat. Dan semuanya saudara istrinya lihat. Namun dia sudah berlari, dia sudah lari juga, dia lihat. Namun kesalahannya cuma satu, dia sudah tahu Sodom dan Gomora hancur, dia sudah tahu. Namun di sini kesalahannya adalah menoleh ke belakang. Loh, kenapa dia menoleh ke belakang? Karena dia lata masalah. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang lata masalah. Masalah tidak ada, kita lata masalah, masalahnya jadi kecil. Masalah kecil kita lata masalah, masalahnya jadi besar. Saudara tahu, ada satu pandangan lah pelajaran ya saudara. Itu ilmu dukun katanya saudara. Kalau sesuatu itu ya, kalau kita sembah berulang-ulang, dia bisa menjadi berhala, kata okultisme saudara. Hari ini kita juga sama. Kadang-kadang kita bersama Tuhan, kita nggak sembah Tuhan. Kita sembah masalah kita kok. Kita besarkan masalah-masalah kita. Makanya kita lata masalah. Orang yang lata masalah, dia tidak bisa dipindahkan masuk ke dalam visi Tuhan. Namun orang yang hari ini ingat matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa dibawa lebih naik dan tinggi. Ibrani 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Perhatikan baik-baik. Ibrani 11 itu berbicara tentang iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun Ibrani 12 bisa bicara tentang nasihat bertekun dalam iman. Kalau saudara lihat di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, tubuhmu terang. Mata itu optalmos, berarti sudut pandang kita, cara memandang masalah kita. Berarti ada masalah, ada kesulitan, ada perselisihan, ada konflik. Pandang Yesus. Amin. Waktu kita memandang Yesus dikatakan yang akan membawa imanmu itu menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan cuma bisa kita dapat, kita pakai dengan iman. Namun iman itu bisa berjalan kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Contohnya apa? Seperti Yesus yang rela memikul salibnya dan mengabaikan kehinaan, mengabaikan masalahnya. Dia anak Allah. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Namun dia abaikan kehinaan yang dia harus lakukan. Namun dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini luar biasa. Berarti Yesus bisa menyelesaikan pekerjaannya karena dia memandang Bapa yang mengutus dia. Hari ini kita kekristenan jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangan memandang masalah, jangan memandang perselisihan, jangan memandang iri hati. Pandang Yesus. Waktu matamu tertuju kepada Yesus, engkau tidak lata masalah dan engkau abaikan setiap kelemahan yang ada. Justru dalam kelemahanku, kasih karuniamu menjadi sempurna. Kenapa Rasul Paulus bilang kasih karuniamu menjadi sempurna? Karena Rasul Paulus juga berkata dalam Ibrani, mataku tertuju kepada Yesus. Kejadian 19 ayat yang ke-16. Kalau Tuhan bawa kita keluar dan kembalikan kita kepada visi Tuhan, apa yang kita harus respon? Dari luar itu seakan-akan cepat.
Dari luar kalau kita cepat kita nggak mampu, kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Karena doa orang yang benar, yang berkarakter, saudara minta perlindungan pasti juga Tuhan dengar. Namun waktu kita berjalan, jangan lata masalah saudara. Hadapi saja, apapun tantangannya hadapi saja. Dan ketika berjalan tolong jangan pernah saudara memakai pikiranmu. Karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Firman Tuhan berkata hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Artinya berarti waktu kita berjalan saudara harus mata engkau tertuju kepada Yesus. Amin. Waktu matamu tertuju kepada Yesus dan ketika engkau melangkah, mungkin itu sulit, mungkin punya banyak masalah. Namun ada satu keyakinan, setiap masalah yang terjadi bukan kita sabar menanti bagaimana Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Karena dalam perjalanan ini Tuhan pun sedang menggenapi. Karena janji Tuhan itu ada dalam proses kehidupan kita. Waktu kita masih bisa bernafas berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bukan kita yang sabar kepada Tuhan. Dia sedang sabar terhadap engkau dan saya. Supaya engkau bisa serupa dengan dia. Mujizat bisa dibuat seketika. Namun melatih engkau serupa dengan Kristus, Tuhan butuh kesabaran. Kejadian 19 ayat 16. Apa responnya kita? Ketika ia berambat-rambat, maka tangannya, tangan Lot, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua malaikat itu menuntunnya keluar kota itu dan melepaskannya di sana. Ayat 17. Kita baca bersama-sama dengan pelan. Saudara resapi, ini pesan yang terakhir. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah salah satu malaikat tersebut, katanya, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara tahu ketika misi penyelamatan Tuhan seringkali dalam Alkitab, saya yakin tidak ada yang kebetulan, nothing is coincidence saudara. Selalu berbicara naik ke gunung saudara. Ketika Yesus dipermuliakan juga di atas gunung. Ketika Ishak juga saudara mau dipersembahkan juga di atas gunung. Saudara juga bisa melihat Musa menerima loh batu juga di atas gunung. Saudara bisa melihat juga dari Yakub, dia bisa membuat kota Luz bernama Betel. Perjalanan dari Beersheba, dari sebuah sumur, dari dataran rendah, bisa pergi ke Haran, tempat yang tinggi, itu juga naik ke gunung, bisa ke Tabor, Sinai, Moria dan semuanya. Berarti bersama Tuhan, Tuhan itu selalu membawa kita naik. Amin. Namun naik di sini bukan cuma bicara diberkati. Namun naik di sini bicara serupa dengan Kristus. Karena naik itu berarti kita bisa menyamakan, kita bisa punya karakter, persepsi, pikiran, dan perasaan yang lebih mirip dengan Tuhan. Makanya dikatakan respon kita apa? Lot agak pelan, agak tunda-tunda. Namun yang pertama respon kita apa? Ketika Tuhan lagi membawa kita kembali pada visi Tuhan. Pertama, jangan menunda. Yang kedua, larilah. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang, jangan mengungkit-ungkit. Yang keempat, jangan berhenti dimanapun juga. Amin. Ini respon kita loh. Jangan tunda. Kalau engkau tunda mengampuni, akan jadi kepahitan kebencian. Engkau tunda memikirkan yang baik, muncul iri hati. Larilah, bukan bicara lari sprint, namun lari maraton, jangka panjang. Ada waktunya ngatur nafas, bukan cepat-cepat namun cepat berhenti. Amin. Lari itu upaya. Yang ketiga, jangan noleh ke belakang lagi lah. Yang sudah terjadi, yang sudah kehilangan, sudah relakan. Yang keempat, jangan berhenti dimanapun juga. Jangan cepat puas. Saya terima mujizat, saya terima nubuatan, saya terima karunia,
saya terima berkat dan semuanya. Jangan berhenti dimanapun juga. Kalau engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa, jantungmu masih berdetak, darah masih mengalir, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan berhenti dimanapun juga. Saya tutup dengan satu kesaksian yang sudah saya saksikan tadi ibadah kedua, saudara. Waktu bulan Januari, puji Tuhan, ini adalah penggenapan gereja lah. Saya dan 14 orang teman-teman lainnya dari Guangzhou, Jakarta beberapa, kita semua misi ke Hong Kong, saudara. Ya. Dan ini adalah penggenapan daripada gereja. Hari ini kita bisa merayakan 1000 minggu berkualitas. Dalam program 1500 minggu berkualitas. Sudah 2/3 kita bisa lewati. Berarti hari ini kalau saudara masih diberikan kesempatan di dalam gereja ini, dimuridkan dalam gereja ini, digembalakan dalam gereja ini, jangan tunda. Ayo lari. Jangan noleh ke belakang lagi. Dan jangan berhenti dimanapun juga. Tuhan sedang bergerak. Waktu kami ke sana, yang bikin acara orang Korea. Tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya it's okay lah, saudara. Bahasa Mandarinnya gak tahu juga. Cuma tahu bahasa Korea. Diundang orang Indonesia yang sebagian bisa nyanyi Mandarin dengan terbata-bata. Jemaatnya adalah jemaat dari mainland China. Dikumpulkan dari beberapa kota, dari Sangtong semua. Angue semua masuk ke Hong Kong, saudara. Jadi saudara coba lihat. Yang fasilitator orang Korea, pengisi acara pelayannya orang Indonesia, jemaatnya orang China. Nyambung gak saudara? Gak nyambung. Cuma dalam bahasa Manado torang semua saudara. Tidak nyambung. Saudara tanya saya sambungnya? Enggak juga. Nah saya cuma bilang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus waktu kami di sana, setelah selesai acara, saudara, saling mengaku dosa. Orang Koreanya ngomong, biasanya camp ini YMCA ini kami bikin selalu untuk orang Korea. Namun ini pertama kali kami ambil resiko, kumpul beberapa orang, ratusan itu dari China masuk ke Hong Kong untuk diajarkan revival camp. Karena orang tuanya Kristen namun anaknya baru dikasih pengajaran dikit. Mereka mau supaya anaknya itu ketemu Yesus dan punya kerinduan, punya kasih mula-mula di situ. Ini pertama kali. Saya juga ngomong, kami juga pertama Pak. Saling mengaku dosa, saudara. There's always a first time of everything. Ada selalu kali pertama saya harus menabur. Ada selalu harus kali pertama saya belajar mengampuni. Ada selalu kali pertama saya harus belajar sungguh-sungguh. Jangan takut dengan kali pertama. Kalau tidak ada kali pertama, tidak akan ada keselamatan dalam dunia ini. Tuhan mati di kayu salib dan dia bangkit cuma satu kali saja. Namun kali pertama itu mengubah segala sesuatu. Langkah iman itu bicara cuma kali pertama. Jangan takut, kali pertama. Hadapi dengan iman. Terus saudara, singkat cerita, ya, akhirnya pelayanan. Hasil akhirnya mungkin saudara sudah nonton dalam 3 minggu lalu ada videonya. Hasil akhirnya luar biasa lah. Tuhan melawat, Tuhan bekerja. Namun saya mau cerita gak mau hasil akhir. Saya mau cerita di antaranya, saudara. Di antara ini pergumulan luar biasa. Kita, We Love itu datang ke Indonesia. Saudara nyanyi berapa lagu rohani yang Indonesia? 2. Firman-Mu beri pengharapan dan menanti jawab-Mu. Teman-teman sudah siapkan lagu. 1 lagu Mandarin, 3 lagu Mandarin, 1 lagu Inggris. SOP Best, 30 menit praise and worship Pak Henry, 30 menit. Sudah mau 1 jam sebelum ibadah, tiba-tiba pendetanya datang. Tolong, jangan cuma 30 menit, saya dengar cuma 4 lagu. Mereka datang dari jauh, ada yang dari Sangtong sana. Tolong dibuat 1 jam, minimal 9 lagu. Semua lihat saya bilang jalankan saja, glory haleluya.
We Love 2 lagu Indonesia, We Best 8 lagu Mandarin, saudara. Gak masuk akal. Tapi saudara, pada saat itu ada satu hal yang menampar saya. Apa yang menampar saya? Saya melihat anak-anak yang datang pada saat itu, ada satu gerombolan itu dari 10 orang dari Sangtong. Sangtong itu di atasnya Beijing, saudara. Dia naik kereta, bukan kereta bisnis, bukan pesawat. Naik kereta duduk, saudara, bersandar 35 jam turun ke Hong Kong. Tiba dan pada malam harinya, sore hari pendaftaran. Terus sesi malam harinya ikut ibadah. Dan ada yang serius luar biasa. Wih, saya bilang ini luar biasa. Itu menampar saya, kenapa? Kita kadang-kadang bisa ibadah gak terlalu sulit kok Bapak Ibu. Namun kita banyakkan urus yang receh. Kita banyakkan urus tersinggung satu dengan yang lain. Iri hati satu dengan yang lain. Asumsi satu dengan yang lain. Opini dengan satu yang lain. Halo? Sudah bukan waktunya seperti itu lagi. Amin. Pada hari pertama, persiapan latihan cuma 1 jam. Dari 3 lagu Mandarin sampai jadi 8 lagu Mandarin. Saya lihat WL-nya, saya cuma bantu dalam doa. Kasihan sekali saudara. Bahasa Mandarin masih terbata-bata. Harus hafal, harus lihat lirik. Harus buat semangat saudara. Harus buat lompat-lompat. Saudara bayangkan anak-anak itu kita gak bisa salahkan. Ada yang capek, ada yang pertama kali ikut acara tersebut. Saudara lagi WL semangat-semangat. Terus ada di depan lagi gayanya seperti ini saudara. Udah mau tidur. Pergumulan dan peperangan begitu sulit, saudara. Itu di akhir, tapi di akhirnya semua Tuhan lawat. Pada malam tersebut, saya ajak teman-teman untuk doa. Coba tampilkan ayatnya, operator Matius 5 ayat 15. Saya bilang sama teman-teman, sudahlah kita udah gak bisa apa-apa ini. Kita harus andalkan Tuhan lah. Jangan andalkan kemampuan bahasa kita lah. Jangan andalkan kemampuan musik kita lah. Karena bahasanya Tuhan itu mampu melawat hati seseorang. Meskipun ada keterbatasan dan ketidakpengertian. Namun Allah Roh Kudus memberikan pengertian. Waktu kami berdoa. Tiba-tiba saya berdoa dengan teman-teman itu. Ada suara itu keras sekali saudara. Seperti berteriak dan memarahi. Dan dengan tegas berkata. Api sudah menyala. Namun api itu harus menyala di tempat yang tepat. Saya kaget. Saya bilang sama teman-teman, api sudah menyala, namun api harus menyala di tempat yang tepat. Firman Tuhan berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya setiap orang yang melihat perbuatan baikmu memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam falsafah Jawa dikatakan, urip iku urup, hidup itu harus menyala. Berarti api daripada orang Kristen itu berada di dalam, bukan di luar. Jika saudara cuma membiarkan api itu di luar, saudara bisa menikmati firman, saudara bisa menikmati praise and worship, saudara bisa menikmati mujizat, namun sebatas jangka pendek kenikmatan. Namun jika api itu di dalam, saudara bukan cuma penikmat firman, namun saudara ada kawan sekerja Allah, saudara bukan penikmat firman, namun Tuhan bekerja dalam saudara, dan saudara juga bisa menjadi bagian dalam mujizat tersebut. Amin. Kalau di luar, saudara cuma menjadi penikmat firman. Namun kalau di dalam api itu, berarti saudara menjadi pelaku firman Allah. Kalau di luar, saudara cuma bisa melihat orang lain diberkati Tuhan, orang lain punya kesaksian, saudara nikmati luar biasa. Namun kalau di dalam, saudara mengambil bagian dalam visi. Saudara mengambil bagian dalam mujizat. Saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mengambil bagian dalam gerakan Tuhan. Dan saudara mengambil bagian bukan menjadi penonton dan penikmat. Namun saudara juga menjadi bagian pelaku pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ambil waktu sejenak kita berdoa.